Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Banyak Dimensi. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Rumah Tua Peninggalan Belanda. Cerita ini ditulis oleh Cinta Diari. Sebelum memasuki ceritanya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semuanya karena telah mendukung channel ini. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Selamat mendengarkan. Silva dan Sylvie mulai berubah sejak aku bangun dari pingsan. Entah apa yang berbeda. Yang jelas mereka terlihat berbeda dari biasanya. Semenjak Silva dan Sylvie bangun tidur, mereka sudah agak aneh. Biasanya mereka bermain di halaman. Saat itu mereka sering mengurung di kamar. Hingga malam, waktunya makan malam, mereka masih berada di kamarnya. Silva yang biasanya bantu Bibi menyiapkan makan malam, hari itu sekalipun tidak keluar dari kamarnya. Bahkan, makanan tadi siang yang diantarkan Bibi masih utuh, hanya lauk ayamnya saja tidak ada. Aku tidak ambil pusing. Mungkin mereka dalam kondisi mood yang kurang bagus. Apa mungkin mereka dibully saat di sekolah karena anak baru, atau mungkin hal lainnya. Aku dan Bibi makan berdua saja, mengobrol hal yang menyenangkan. Setidaknya bisa kami lupakan kejadian malam itu. Sampai waktu kurang lebih pukul 21, aku kembali ke kamar Silva dan Sylvie. Di kamar, mereka tidak ada. Aku mulai panik dan manggil-manggil nama mereka. Silva, Sylvie, kalian di mana? Bibi. Iya, Bu. Bibi segera datang. Silva, Sylvie tidak ada di kamarnya. Bantu cari ya, Bi. Aku dan Bibi mencari Silva dan Sylvie di setiap kamar. Rumah yang kami tempati memiliki banyak kamar dan ada 3 lantai. Tapi lantai paling atas hanya untuk berjemur atau untuk menjemur pakaian. Meskipun ada kamar juga di sana. Setiap kamar kami cari mereka dan tidak menemukan mereka. Aku sudah paranoid duluan. Jadi aku dan Bibi mencari Silva, Sylvie bersama, dan enggan untuk berpencar. Setiap kamar di lantai 2 tidak ada. Ada kemungkinan di lantai 3. Kami pun naik tangga spiral dari besi menuju lantai 3. Ketika pintu aku buka, bau busuk sangat menyengat di hidung. Ih, bau apa ini? Kataku sambil menutup hidung. Bangkai tikus mungkin, Bu. Tapi tadi sore saya menjemur baju, tidak ada bau seperti ini, Bu. Bibi menyahut dan menjelaskan. Besok Bibi bersihkan ya. Ketemu bangkainya dibuang. Iya, Bu. Kami tetap melanjutkan mencari Silva Sylvie. Meskipun bau busuk sangat menyengat. Di balik tandon air, aku melihat Silva. Sylvie sedang jongkok membelakangi kami. Silva, Sylvie, ngapain kalian di atas ini? Silva dan Sylvie langsung menengok. Aku sungguh tidak percaya apa yang aku lihat. Aku ketakutan melihat Silva dan Sylvie berlumuran darah di mulutnya. Aku juga mual, ingin sekali muntah. Bau busuk yang menyengat berasal dari mereka. Pikirku tadinya Silva dan Sylvie terluka. Tetapi aku keliru. Ternyata mereka sedang memakan sesuatu. Saat itu aku tidak tahu apa yang anak-anakku makan.
Yang jelas itu adalah suatu yang menjijikkan. "Silva, Silvi, kalian kenapa?" kataku dengan suara hampir menangis. Silvi menggeram, lalu melompat dari lantai 3. "Tunggu!" Silva dan Silvi juga berjalan merangkak sangat cepat setelah terjun dari lantai 3. Tubuhku langsung lunglai lemas melihat anak-anakku seperti itu. Lalu aku bertekad untuk mencari Silvi malam itu juga. Bibi berusaha mencegahku karena dia juga takut jika aku kena musibah yang sama. Tapi aku tetap keluar rumah sambil memanggil anak-anakku. Namun langkahku terhenti hanya sampai di depan pintu rumah. Tepat aku berdiri sekitar 20 meter di depanku, pohon beringin besar bergoyang hebat meskipun tidak ada angin kencang. Semakin lama, pohon tersebut seperti berwujud seorang yang besar dengan perut buncit berwarna hijau sedang menari-nari. Wujudnya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi. Sungguh sangat mengerikan. Tetapi saat itu aku tidak takut. Aku merasa sosok besar hijau itu tidak mengancamku. Malah dia seakan menghiburku dengan cara berjoget-joget. Atau mungkin sosok tersebut tidak waras. "Ah!" teriak Bibi di dalam rumah. Aku segera masuk ke rumah, dan di ruang tamu aku melihat Bibi lagi-lagi seperti dicekik seseorang. Bibi seperti dicekik, seperti sebelumnya. Tapi kali ini Bibi sampai melayang dan tiba-tiba jatuh setelah aku masuk menghampiri ruang tamu di mana Bibi berada. Bibi jelas ketakutan sekali. Seluruh tubuhnya menggigil. Bahkan sulit baginya untuk berbicara. Dari pagi aku sudah mencoba menghubungi Mas Arif, tapi tidak pernah menyambung. Pesanku di pagernya juga tidak dibalas. Baru keesokan harinya Mas Arif telepon. Aku katakan semuanya, apa yang kami alami 2 malam ini, dan hilangnya Silva dan Silvi tadi malam. Kemudian Mas Arif akan segera pulang secepatnya. Pagi itu juga saya bertemu lagi dengan Pak Sadrun yang hendak ke kebun. Saya menanyakan tentang seseorang yang pernah kami bicarakan. Seorang paranormal yang katanya ahli dalam spiritual. Pak Sadrun berjanji siang nanti akan menemui paranormal tersebut. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2, Pak Sadrun datang bersama orang yang dimaksud. Orang itu lebih tua sedikit dari Pak Sadrun, mungkin berumur 60 tahunan, yang bernama Ki Jagat Pancasona. Pertama kali dengar namanya, aneh saja kedengarannya. Bahkan sempat ragu juga dengan orang ini, tapi tetap aku perlakukan dengan sopan dan ramah. "Sudah berapa lama tinggal di sini, nak?" kata Ki Pancasona. "Kurang lebih 1 bulan, Ki Panca. Tepatnya 41 hari. Aku jawab sambil agak berpikir. "Biasanya, nak, setiap kali menempati rumah baru, seharusnya ada selamatan. Jika orang Jawa bilang, sebelumnya apa sudah melakukan hal itu?" Ki Pancasona kembali bertanya. "Sudah, Ki. Waktu itu aku juga mengadakan pengajian yang dihadiri anak-anak pesantren," jelasku. "Oh, begitu. Begini, nak, penunggu di kawasan ini bukan hanya 1, tetapi banyak," jelas Ki Panca. "Lalu kenapa baru sekarang kami diganggu, Ki?"
Kami sudah 1 bulan lebih di sini. Aku semakin penasaran. Begini nak, mereka itu jin, juga memiliki toleransi. Lebih dari 40 hari, penghuni tidak melakukan selamatan. Mereka akan mulai marah dan mengganggu. Tapi untungnya saja, selamatan pertama waktu itu ditujukan kepada sosok yang ada di pohon beringin itu. Jika saja tidak mungkin keluargamu atau kamu sendiri dalam keadaan bahaya. Jelas Ki Panca yang membuat aku merinding jika sosok hijau yang dimaksud. Seperti yang dikatakan Ki Panca, memang setelah tepat 40 hari, kami mulai diteror oleh penunggu rumah yang kami tinggali ini. Jelas aku pun tidak tahu jika ada makhluk yang tidak terima kehadiran kami. Bukan masalah syukuran atau selamatan. Mungkin saja ada, harus dengan cara khusus, juga supaya semua makhluk halus di sini bisa menerima semuanya, tanpa harus mengulang berkali-kali berikan selamatan. Aku juga cukup lega. Untungnya makhluk hijau penghuni pohon beringin tidak memusuhi kami. Kata Ki Panca, sosok hijau besar yang disebut buto hijau itu sangatlah berbahaya jika marah kepada manusia. Maaf Ki, saya mau tanya, apakah anak-anak saya baik-baik saja? Dan ada di mana kira-kira mereka? Kataku berharap akan saya bantu mencari, tapi saya akan melakukan ritual untuk mereka supaya mereka tidak mengganggu lagi, dan pastinya anak-anakmu akan dikembalikan. Jawab Ki Panca. Sore itu Ki Panca menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ritual. Aku masih saja berpikir dengan anak-anakku. 2 hari kemungkinan mereka belum makan apapun. Silva dan Sylvie yang aku lihat di lantai 3 waktu itu bukanlah anak-anakku. Mereka adalah jelmaan jin. Sedangkan anak-anakku yang sebenarnya berada di suatu tempat. Malam pun tiba. Ki Panca melakukan ritualnya. Ada beberapa sesajen seperti ayam, kopi hitam, makanan, kue-kue basah, dan berbagai macam bunga dan wewangian. Beberapa saat kemudian Ki Panca selesai. Nah, saya sudah selesai melakukan ritualnya. Saya yakin mereka tidak akan mengganggu lagi. Untuk anak-anakmu, katanya, kamu sudah diberitahu mereka ada di mana? Kata Ki Panca. Di mana Ki? Aku tidak tahu. Tidak ada yang memberitahuku Ki. Jawabku. Diingat-ingat nak, penunggu beringin tua itu yang sudah memberitahu kamu. Aku mulai ingat saat aku pingsan saat itu. Aku berada di ruangan yang lembab dan berdebu. Di sana Silva dan Sylvie tertidur di ranjang dekat tumpukan kain goni. Tapi masalahnya ada di mana ruangan itu? Ki Panca, waktu aku pingsan, aku berada di ruangan yang lumayan luas. Di sana ada anak-anakku sedang tidur di ranjang, tapi aku tidak tahu ada di mana ruangan itu. Bangunan ini sangatlah tua sekali dan zaman dahulu dipakai sebagai markas tentara Jepang. Jika menanyakan tentang ruangan tersebut, saya yakin ada ruangan rahasia di rumah ini, seperti ruang bawah tanah mungkin. Jawab Ki Panca. Aku tidak tahu ada tidak ruangan seperti itu di rumah ini Ki. Tapi ada tempat di belakang rumah, seperti ada ruangan di dalamnya, tapi ditutup dengan pintu besi yang ditutupi rapat-rapat dan tidak bisa dibuka.
Tidak mungkin anak-anakku ada di dalam kan, Ki? Kataku. Jika dipikir secara logika, mereka tidak mungkin. Tapi jika secara gaib, itu mungkin saja terjadi. Tunjukkan jalannya, mari kita buka saja. Aku pun mengikuti perintah Ki Panca. Sampai di belakang rumah, aku tunjukkan lokasi di mana tempat yang aku maksud. Ki Panca sempat kesulitan membuka pintu besi itu. Kemudian Pak Sadrun membawa alat yang dia ambil dari rumahnya, dan kemudian pintu besi itu terbuka. Suara berderit dan bau karat pintu itu membuat tenggorokan sakit. Setelah terbuka, ada pintu lagi dari kayu. Karena terkunci juga, terpaksa Pak Sadrun jebol pintunya. Dan benar, seperti yang pernah aku lihat saat pingsan, itu adalah ruangan yang sama. Dan Sylvie benar ada di sana dalam keadaan tidur. Aku menangis sekencang-kencangnya dan memeluk mereka. Kemudian Sylvie kami pindahkan di kamarku. Ki Panca juga melakukan penyembuhan kepada anak-anakku karena mereka tidak bisa bangun. Setelah Silva dan Sylvie bangun, mereka tidak bisa berbicara, seperti orang bisu. Kata Ki Panca, perlahan anak-anakku nanti akan bisa bicara lagi. Esok harinya Mas Arif pulang. Lalu ruangan di mana anak-anakku berada, tepatnya itu adalah ruangan amunisi dan senjata api yang disimpan tentara Jepang. Tetapi ada juga beberapa batang emas murni di sana. Semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah, kecuali emasnya. Setelah itu, tidak ada lagi gangguan apa-apa lagi. Meskipun kadang-kadang masih terdengar tentara berbaris atau makhluk hijau menampakkan diri, tapi mereka tidak mengganggu kami. Selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Sinta Diary karena telah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata saat membawakan cerita ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Pandu Amarta, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.